Berita Sumsel 24 jam hari ini. Rumah peninggalan Depati Anwar di Meranjat Ogan Ilir hingga kini masih berdiri meski kurang terawat. Rumah bergaya kolonial Belanda ini memiliki perpaduan arsitektur Eropa dengan budaya Melayu. Jika Anda sedang melintasi di kawasan Meranjat Kabupaten Ogan Ilir, mungkin akan mudah menemukan rumah unik peninggalan Depati Anwar. Rumah yang berdiri pada masa kolonial Belanda memiliki perpaduan arsitektur Eropa dengan Melayu. Diketahui, rumah ini milik Depati Anwar, anak dari Pangeran M. Zahri. Depati Anwar memiliki sejumlah istri, namun tidak dikaruniai anak dan mengangkat anak bernama Haji Pendi. Selanjutnya, Haji Pendi ini yang menjadi pewaris dari seluruh peninggalan harta yang dimiliki Depati Anwar. Seiring waktu, sejumlah lahan milik Depati Anwar dijual oleh para ahli waris, hingga akhirnya tinggal rumah pribadi Depati Anwar yang kini masih berdiri. Baik pemirsa, Sumsel 24 jam, tepat di belakang kita ini ada rumah bergaya kolonial yang menurut beberapa sejarawan merupakan peninggalan dari Pangeran Depati Anwar. Dan di sebelah samping saya sudah ada dosen sejarah, Bapak Dr. Muhammad Idris. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin Bapak secara selintas bisa dijelasin Pak, rumah ini seperti apa sejarahnya? Ini adalah rumah bergaya Indis atau rumah bergaya kolonial yang memasukkan unsur budaya lokal dalam seni arsitekturnya. Bisa kita lihat perpaduan arsitektur Eropa berpadu dengan arsitektur Melayu, seperti bukaan yang lebar, kemudian atap yang tinggi, kemudian atap limasan. Itu merupakan gabungan yang harmonis antara arsitektur bergaya Eropa dan bergaya Melayu. Nah, rumah ini umum ditemukan di Indonesia atau di Nusantara dulu pada masa kolonial, yang mulai berkembang gaya arsitektur seperti ini pada masa sekitar tahun 1600-an sampai tahun 1942, ketika Belanda hengkang dari Indonesia, maka kebudayaan Indis pun hilang, digantikan dengan kebudayaan yang barunya. Dan di sini bisa kita lihat rumah-rumah bergaya kolonial ini dulu dimiliki oleh penguasa-penguasa lokal atau penguasa pribumi yang merupakan pejabat-pejabat Inelan Bestur, pejabat-pejabat pribumi yang memimpin atau memerintah untuk kalangan pribumi saja. Maka mereka memiliki hak-hak khusus diberikan oleh pemerintah kolonial, seperti bentuk rumah, kemudian bentuk tangga, sampai atribut-atribut budaya lainnya. Nah, untuk rumah ini sendiri, mungkin yang paling nampak peninggalan kolonial Belanda apa nih Pak? Mungkin bisa langsung dilihat. Oh ya. Yang ciri khas yang menarik dari rumah kolonial adalah pertama bentuk atapnya ya, seperti karpus itu ya, karpus. Kemudian bentuk bukaan jendela yang lebar, kemudian tinggi ruang dari lantai ke atas itu biasanya lebih dari 4 meter, minimal 4 meter. Kemudian biasanya berbentuk simetris, biasanya 4x4 atau 8x12 itu bentuknya. Pasatnya dari luar bisa kita lihat bagaimana pengaruh Eropa, kebudayaan Indis itu mempengaruhi pada struktur bangunan ini. Walaupun di sini ada beberapa renovasi atau pembaruan bentuk yang dilakukan pada periode kemudian oleh pemilik rumah, seperti pintu, bentuk kusen pintu dan daun jendelanya sudah baru ini. Sudah diubah Pak ya. Diubah. Nah, ada satu menarik lagi nih pemirsa. Coba lihat di bawahnya itu ada seperti ventilasi udara nih Pak. Ya. Di bagian bawah ventilasi udara dan di atas juga ada beberapa ventilasi udara. Ya. Dan ini jarang ditemui di rumah modern saat ini. Ya, benar. Nah, ini seperti apa nih Pak filosofinya Pak? Ya, jadi arsitek di Indonesia atau di Hindia Belanda pada waktu itu sudah mempertimbangkan iklim tropis yang lembab, panas dan basah, yaitu dengan memberikan sirkulasi udara yang baik. Jadi perputaran udara di atas dengan di bawah diberi ruang untuk masuknya udara luar dan keluarnya udara dari dalam melalui ventilasi yang di bawah maupun di atas. Itu kalau di Palembang ada gereja Pantekosta ya, atau gereja Siloam yang arsitekturnya hampir sama seperti ini, yang dibangun pada periode 1930-an. Jadi bisa kita lihat bagaimana pengaruh
Eropa masuk di rumah ini seperti penggunaan lantai tegel import dari Italia di bagian tengah dan ruang utama. Kemudian di luar sini kita bisa lihat sisa tegel warna-warni yang diambil dari bagian dalam juga. Dan ini uniknya lagi masih penggunaan batu alam pada eksterior rumah ini, pada bagian bawah ya. Pada dinding ini dulu, kalau yang ini masih bagus, ada batu halus kecil-kecil ya, warna hitam putih. Itu umum ditemukan pada rumah-rumah yang dibangun pada era kolonial tahun 30-an seperti di Talang Semut. Ini banyak ditemukan rumah seperti ini di Talang Semut yang dibangun pada periode 1930-an ini. Dan itu juga, itu uniknya yang jarang ditemui kalau di seperti ini batu alam. Biasanya menggunakan batu paras ya, yang tipis-tipis itu kemudian ditempel. Ini batu alam. Dan ini batu sungai ini? Batu sungai yang ini. Batu sungai, iya, batu sungai, iya betul. Ini kalau menurut Bapak sendiri nih Pak, rumah ini ya karena usianya mungkin lebih dari 50 tahun juga ya Pak ya? Nah, menurut Bapak layak nggak ini untuk menjadi cagar budaya? Sudah layak karena umurnya lebih kurang 90 tahun ya rumah ini. Sudah 90 tahun, sudah layak untuk diajukan sebagai benda cagar budaya. Mengingat keunikannya, kemudian tidak banyak ditemukan di daerah lain. Kemudian juga di sini pernah bermukim atau didiami oleh pejuang-pejuang pada tahun 40-an ya, tahun 40-an, 50-an, yang dimana mereka berjuang untuk memerdekakan Indonesia dalam perjuangan di wilayah di kawasan ini. Jadi dengan nilai sejarahnya yang tinggi, kemudian nilai budayanya yang unik ya, tidak ada di daerah sekitar sini, ini sudah layak untuk didaftarkan sebagai benda cagar budaya. Tinggal pemerintah daerah dan pemilik rumah bagaimana melestarikan benda ini sebagai benda cagar budaya. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Idris. Secara lintas kita bisa menyimpulkan bahwa rumah ini merupakan rumah peninggalan Belanda yang mempunyai arsitektur Eropa, masa kolonial Belanda yang yang unik yang sekarang berada di Meranjat ya Pak ya. Baik, pemirsa, saya Tresno, sampai jumpa. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palpres Official seperti podcast Cukup Pedes, Budak Lorong, Basing, Sidak, Ternyata Bukan Mistis, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Segenap kru yang bertugas mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Saya Sri Devi, sampai jumpa.